Cuman nikah kan ada tujuan, di balik itu ada apa? Khususnya wanita itu adanya wali dan seterusnya. Ini adalah untuk menjaga supaya tidak, mohon maaf, tidak dibohongi kaum pria, tidak jadi ajang kezaliman. Ini kan sebetulnya untuk memihak kepada wanita itu sendiri. Cuman wanita kadang tidak paham, dipikir pengekangan, supaya maunya seenaknya sendiri. Ini akhirnya perempuan dibohongi, setelah dari ini dikembalikan, bahkan ditinggal, dibuang, dicerai. Nah ini harus waspada. Sebab yang jadi korban perempuan nanti pada akhirnya. Berikut ini adalah suara kajian Buya Yahya. Terima kasih. Ini perlu banyak pertanyaan disodorkan kepada Anda. Pertama, kenapa Anda kok tidak izin kepada orang tua? Ada apa dengan jalinan Anda dengan orang yang baru ini? Apakah jalinan yang sehat, baik? Atau hanya sekedar terpesona, lalu Anda buru-buru? Atau Anda mengerti orang tua Anda tidak bakal setuju karena suami Anda mungkin tidak kriteria, tidak apa? Baik, ini pertanyaan, karena kita perlu juga mengingatkan kepada siapapun untuk bisa melakukan sesuatu itu tentunya juga dengan cara yang baik. Kalau masalah halalnya pernikahan itu gampang. Masalah menghalalkan sebuah pernikahan itu adalah mudah, ilmunya sangat mudah. Tapi proses ke sana itu yang harus kita pikirkan. Bahkan kawin lari pun bisa saja kok disahkan. Tapi kenapa harus lari? Bukankah keluarga tahu lebih enak? Kawin lari maksudnya apa? Ngerti fikih dia, mungkin setengah ustadz agak badung begitu. Perempuannya dijauhkan dari keluarganya, kemudian dibawa ke tempat yang jauh lebih dari luar marhalah. Kemudian nanti dengan cara pernikahan bagaimana? Bahkan mungkin pakai madhab yang lain. Lah ini kan gampang saja kalau pakai madhaban itu mudah. Cuman nikah kan ada tujuan, di balik itu ada apa? Khususnya wanita itu adanya wali dan seterusnya. Ini adalah untuk menjaga supaya tidak, mohon maaf, tidak dibohongi kaum pria, tidak jadi ajang kezaliman. Ini kan sebetulnya untuk memihak kepada wanita itu sendiri. Cuman wanita kadang tidak paham, dipikir pengekangan, supaya maunya seenaknya sendiri. Mohon maaf ini. Jadi bentuk apa? Seperti kalau bicara tentang, mohon maaf ini. Jadi bentuk apa? Seperti kalau bicara tentang kafa'ah. Itu sebenarnya itu adalah untuk menjaga. Barangkali sang perempuan tidak mengerti kehormatannya sehingga nikahnya pun gak jelas asal, maka kafa'ah bisa dijadikan senjata orang tua untuk menjaga anaknya. Atau sebaliknya, orang tuanya menikahkan kepada asal orang, maka seorang anak perempuan bisa dengan kafa'ahnya untuk menjaga dirinya. Jadi semua itu adalah demi kemaslahatan. Makanya kalau bicara tentang hukum itu hati-hati. Percaya kepada orang ulama, ngerti. Biarpun nanti ada sebuah pernikahan yang ternyata harus dengan cara, karena satu hal. Jadi tidak bisa tidak bisa langsung disalahkan, hanya sebagai ya, yang ditanya ya kami memberikan nasihat. Sebab kadang seorang perempuan menikah memang, mohon maaf, tidak bisa izin dari orang tuanya, karena orang tuanya mungkin keras kepala, tidak mengizinkannya, kemudian tidak izin saudaranya, karena dia pernah menikah atau bagaimana, mungkin suami meninggal, bahkan mungkin ada yang tidak izin dari anaknya, karena anaknya tidak rela kalau ibunya menikah lagi, padahal ibunya punya hajat, hanya karena, ini macam-macam. Biarpun pada akhirnya ada seorang perempuan yang menikah, biarpun tanpa izin keluarganya, kenapa? Dia punya kebutuhan khusus, dan dia takut dosa, dan dia rela dengan cara tertentu, yang penting halal. Ada semacam itu. Jadi tidak bisa kita samakan. Hanya ini nasihat. Sebisa mungkin tentulah cara nikah yang paling pertama, keluargamu diminta izin, kemudian wali datang dan seterusnya. Ini. Nah, kenapa harus terjadi seperti tadi itu? Baik. Anggap saja Anda sudah mencoba diskusi dengan orang tua, mendiskusikan tentang laki-laki yang baik. Sebab di dalam Islam wali adl itu boleh dilangkai. Anda seorang perempuan, bukan karena jatuh cinta ya, mohon maaf, bukan karena gandrung, tapi karena menemukan laki-laki yang sekufu. Jika seorang perempuan menemukan laki-laki yang sekufu dan meminangnya, lah kok ternyata orang tuanya tidak mau dan juga tidak mau mencari penggantinya. Tapi kalau masih seorang tua masih mencari pengganti, memberikan pengganti yang lebih baik lagi, maka di sini nggak sah. Ini dianggap perempuan masih kurang ajar. Anggap saja orang tuanya tidak mau, yang penting kamu jangan nikah, pokoknya jangan nikah. Alasannya macam-macam, kamu masih kuliah, kamu masih ini, kamu masih, banyak alasan orang tua.
Jika orang tua melarang anak perempuannya menikah dan tanpa alasan dan tidak bisa menjelaskan, hanya marah dan seterusnya, sementara seorang perempuan punya hajat untuk menikah. Dan sudah ketemu laki-laki yang kufu. Kufu itu adalah tentu pandangan syariat, bukan pandangan hawa nafsunya. Pandangan syariat, kufu itu sesuai dengan dia, layak, benar. Maka seorang laki-laki, seorang bapak boleh ditinggal kok. Wali adil itu haram, seorang bapak yang melarang putrinya menikah sementara putrinya punya hajat dan sudah ketemu laki-laki yang sekufu, yang sepadan dengannya, maka seorang bapak haram, dosa dia. Nah, sehingga di saat seperti ini dia bisa menikah dengan hakim tadi. Lah mungkin prosesnya seperti itu. Lah kalau Anda menikah dengan hakim atau muhakam, bahkan mungkin kalau tidak ada hakim di sebuah tempat, hakim yang menikahkan dua saksi dengan dua saksi. Di saat ayah Anda adalah orang yang tidak mau mengizinkan pernikahan Anda, maka nikah Anda sah. Karena nikah Anda sah, ya yang dulu yang dianggap. Lalu ayah Anda tiba-tiba menikahkan. Apalagi Anda seorang janda. Orang ayah Anda bukan lagi ijbar, mujbir lagi, tidak boleh memaksa pernikahan. Harus dapat izin dari Anda. Kecuali Anda seorang perawan, anak gadis, Anda adalah thayyib. Anda adalah seorang janda. Jadi katanya mantan suami kan. Anda seorang janda, maka bagi ayah tidak boleh memaksakan pernikahan Anda. Jadi yang sah adalah pernikahan Anda jika Anda prosesnya benar, mohon maaf ya. Kami tidak tahu ya. Kami anggap saja Anda sudah datang ke mahkamah, ke hakim, sehingga hakim menikahkan, kemudian dengan dua saksi, dengan mahar, ya sah. Yang sah pernikahan Anda. Seperti itu. Jadi mohon kalau memang kurang jelas Anda bisa datang langsung, bisa kita tanya jawab ya. Ini ada gambaran tentang sebuah pertanyaan seperti itu. Jadi memang serba salah mengatakan sah, kita tidak tahu prosesnya kok. Maka kadang-kadang kalau kami menjawab itu sedikit agak panjang lebar untuk bisa dicari-cari di antara yang kami sampaikan ini mana yang tepat untuk dipastikan kepada permasalahan tersebut. Kemudian ada juga seandainya bahkan dengan cara yang haram pun mohon maaf, tapi kan dosa. Seorang perempuan jauh dari keluarganya, lebih dari 2 marhalah. Maka dia bisa menikah di sana dengan hakim atau dengan muhakam. Biarpun tanpa walinya diganti dengan Allah. Tapi kan kenapa nikah seperti itu? Bahkan kalau masalah penghalalan hari ini jangan main-main, hati-hati. Para wanita jangan dikit-dikit mazhab Hanafi Anda mau dibohongi. Mungkin Anda mengatakan, wah ikut mazhab Hanafi tidak pakai wali. Loh, kalau masalah pengesahan pernikahan gimana? Tapi Anda perempuan hati-hati. Jangan dikasih fatwa oleh seorang ustaz, dikasih mazhab Hanafi hanya karena biar bebas dari walinya, saksinya adalah. Tapi dia bukan orang yang baik, akhirnya terjadi ketoliman. Ayo mau apa? Madhab Hanafi gak usah pakai wali, gaya action. Ini fikih perlu kami sampaikan supaya jika ada orang mengambil madhab ini pun tentunya harus ada tujuannya di balik ini apa. Bukan hanya asal-asal saja. Sebab yang jadi korban perempuan nanti pada akhirnya. Yang jadi korban perempuan. Kecuali perempuan mohon maaf, ayahnya memang puras kepala. Kemudian dia sudah punya anak, marah juga anaknya gak mau. Sementara dia punya hajat. Hajat sangat mendesak seorang perempuan. Maka dia bisa menikah dengan madhab apa saja, yang penting madhab mu'tabaroh. Tapi ini kan kasus tertentu. Dan sebabnya juga ada. Tapi dalam keadaan normal, ayahnya juga baik-baik, keluarganya baik-baik. Dibohongi sama orang Hanafian begitu. Ini akhirnya perempuan dibohongi, setelah dari ini dikembalikan, bahkan ditinggal, dibuang, dicerai. Nah ini harus waspada. Makanya bermain fikih ini harus ada dibarengi dengan rasa takwa kepada Allah. Semoga kalau orang tafaqoh saja, tidak ada tasawufnya, tidak ada ilmu membersihkan hatinya, ini bisa menjadi orang yang fasik seenaknya berbuat atas dasar agama. Baik, kurang lebih seperti itu. Ini adalah wawasan. Adapun yang Anda lakukan jika betul Anda dengan seorang hakim, kemudian Anda dengan 2 saksi, maka pernikahan Anda sah, dan yang dianggap sah adalah pernikahan Anda karena ada seorang janda. Yang orang tua Anda yang menikahkan dengan mantan suami tidak dianggap. Karena apa? Anda seorang janda, dia harus dapat izin dari Anda. Karena Anda sudah janda. Ayah Anda bukan lagi wali yang boleh bebas menikahkan putrinya yang sudah janda. Tapi sebaiknya siapapun yang jadi janda tetap harus punya adab ya. Yang tentang janda kan saya bebas, saya boleh nikah sendiri. Oh enggak. Bukan nikah sendiri maknanya, bukan begitu. Bukan nikah tanpa wali, bukan. Jika tetap wanita janda, nikahnya tetap dengan wali menurut jumhur ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Tetap dengan wali. Biarpun janda, 10 kali menjanda, tetap. Bukan berarti nanti bebas, nggak pakai wali. Dalam jumhur ulama, hati-hati. Ini ada pemahaman fikih yang harus dibarengi dengan adab dan akhlak. Wallahu a'lam bissawab.
Terima kasih sudah menonton konten dakwah di channel ini. Jika ada pendapat atau gagasan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.